Happy Passover semuanya. Selamat Hari Paskah. Dan terima kasih buat tim yang melayani hari ini semuanya, baik tim worship, tim di balik layar semuanya, multimedia, SO, Usher, konsumsi, semuanya yang telah berjuang. Saya tahu saudara semua berjuang, tapi itu yang menjadi reward buat kita semua bagi kekekalan. Amin. Baik, bulan ini kita akan masuk tema besar dan congratulations buat semuanya. Kita sudah masuk bulan ketiga. Nggak berasa? Ya, bulan ketiga ini kita akan bicara tentang grateful. Ya, itulah kenapa saya tidak memaksakan judul ini sebetulnya, tapi saya akan jelaskan buat saudara semuanya bahwa arti dari Passover, arti daripada Paskah, yang kita bisa maknai adalah mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Mungkin ini terkesan sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang mungkin sering saudara dengar, tapi izinkan nanti saya berbagi tentang sesuatu hal yang bisa Anda bawa pulang, karena saya akan bicara di 3 area ini, saudara. Oke. Di 3 area ini, saya akan jelaskan apa itu Passover, karena mudah-mudahan saya salah. Anggapan kita Paskah itu apa sih? Ataukah kita baru mengenal Paskah itu waktu Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan? Atau bahkan saudara sudah mengerti dari awal mula Paskah itu dari mana? Ada yang tahu secara utuh, saudara semua di sini? Halo? Oke. Kalau ada yang tahu, nanti tukeran. Dan yang kedua adalah saya ajak saudara semua untuk melihat kisah batu-batu sungai Yordan, kisahnya Yosua. Dan yang ketiga adalah kita bicara tentang Pondok Daud. Siap saudara? Kalau siap, buka Alkitabnya masing-masing. Saya sengaja untuk tidak taruh ayat demi ayat di Keluaran pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 17. Supaya saudara semua boleh betul-betul melihat proses di mana Paskah itu sebetulnya dari mana awal mulanya. Ya. Saya akan kasih waktu buat saudara semua membuka Smart Bible saudara semuanya. Oke. Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai 17 seperti biasa. Saya akan gantian dengan saudara semuanya. Saya akan baca di ayat yang ke-5, ganjil, dan seterusnya saudara ayat yang genap. Semua sudah ketemu? Saya masih melihat ada beberapa yang masih cari-cari. Keluaran tuh di mana sih? Keluaran itu di halaman paling akhir, saudara. Ya, Keluaran itu di kitab nomor 2. Baik, ayat 5, saya akan bacakan saudara. Anak dombamu itu harus jantan. Sorry, saya akan bypass di sini, saudara, karena kalau enggak kita bacanya banyak banget ya. Tapi nanti saudara bisa baca secara utuh. Saya ulang, ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana engkau tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ngeri kali. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini, turun-temurun. Perhatikan di sini, saudara. Rayakan hari ini, turun-temurun. Itulah sesuatu ketetapan untuk selamanya. Dan seterusnya. Amin. Siapa yang baru tahu ayat ini, saudara? Terima kasih untuk kejujurannya. Padahal tidak ada yang ngaku. Tapi gini, dari ayat ini saya percaya saudara mulai terbuka bahwa ternyata Paskah itu sudah sejak dari dulu. Sejak di mana bangsa Israel dilepaskan sama Tuhan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Yang menariknya adalah saudara, waktu ini kejadian yang kita baca di dalam Keluaran pasal 12, itu adalah tulah yang ke-10. Kalau saya tidak salah. Tolong koreksi. Betul ya? Karena apa? Tulah yang ke-10 yang mau dijatuhkan kepada Fir'aun dan Mesir ini akan menghabiskan semua yang namanya anak sulung. Baik itu manusia maupun lembu maupun ternak yang orang Mesir punya. Akhirnya Tuhan memberikan satu ketetapan. Tuhan memberikan satu cara supaya bangsa Israel tidak kena maut. Dengan cara apa? Menyembelih anak domba. Dan darahnya untuk tanda di setiap pilar, di setiap pintu, saudara. Itu adalah tanda secara profetik, itu adalah tanda yang dilihat Tuhan, dilihat malaikat maut juga, supaya apa? Melewati rumah-rumah yang ada darahnya itu. Menangkap sejauh ini, saudara? Dan saya percaya ketika bicara seperti ini, saudara mulai bisa mengkaitkan, oh ternyata Paskah di perjanjian lama itu merupakan gambar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Betul? Ini bukan, sekali lagi, bukan ilmu cocokologi, tapi kebenarannya demikian, saudara. Nah, artinya gini, pekerjaan Tuhan di permulaan Paskah itu apa aja? Saya coba untuk mengumpulkan supaya saudara bisa merekam ini dengan baik. Yang pertama ada anak domba yang disembelih. Yang kedua, darah anak domba dioleskan pada pintu. Yang ketiga, malaikat maut. Mau ya. Sorry, yang betul adalah maut. Saya salah ketik. Ya. Malaikat maut melewati. Ini yang disebut dengan Passover. Dari sini katanya. Itulah kenapa saudara setiap Paskah, kalau tadi Lauren juga sudah menyebut, ada yang menyebutnya Easter dan lain sebagainya, sudahlah, tidak perlu kita perdebatkan. Tapi kita mau ambil Passover, karena apa? Dari bahasanya demikian. Dan ternyata kata Passover ini, satu momentum di mana malaikat maut melewati rumah-rumah yang beri tanda darah anak domba itu tadi, saudara. Dan yang keempat, menjadikan hari raya Tuhan untuk selamanya. Kekritisan saya pengen banget mengulik ayat ini, saudara. Seru. Bahkan sampai di kerajaan milenium, kerajaan Tuhan Yesus 1000 tahun, percaya nggak? Tapi stop. Kita ke konteks dulu. Nah, saudara. Jadi ketika kita bicara tentang Paskah, kita bicara tentang Passover, kita harus memaknainya
lebih panjang, memaknainya lebih utuh, supaya apa? Kita tahu karyanya bahwa ternyata pekerjaan Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan selamanya itu akan sama. Amin. Sama yang seperti dibagikan oleh WL kita tadi, Loren. Thank you. Tapi kalau boleh request, lanjutin aja Ren sampai habis. Karena esensi yang dia sampaikan mirip apa yang saya mau bagikan, saudara. Bahwa apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Apa yang terjadi hari ini, hari esok, bukanlah sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang memang sudah Tuhan firmankan. Ada amin? Tapi masalahnya adalah apa? Kita ini sering melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melupakan yang namanya ketetapan. Kita lupa akan pekerjaan Tuhan. Dan waktu tadi kita worship, tiba-tiba ada impresi di dalam hati saya, intuisi saya berkata begini, tahu nggak bahwa arti daripada ini menjadi peringatan, ini menjadi ketetapan. Itu secara singkat, saudara, saya cari itu bahasa aslinya, itu adalah membangun monumen rohani. Yang ini kita akan bahas buat saudara semuanya. Oke. Yang kedua, 12 batu sungai Yordan. Ada yang pernah ngikutin kisah ini, saudara? Kalau belum, tidak apa-apa. Makanya saya akan bagikan buat saudara semuanya. Nah, kali ini saya berbaik hati. Saya akan tampilkan ayatnya. Ini ngelesnya saya aja sebenarnya, tadi panjang gitu ya. Kalau ini pendek, jadi ya udah saya masukin. Baik. Di dalam Yosua pasal 4 ayat 2 sampai 3 ditambah ayat 4. Sekali lagi, saya dorong saudara untuk baca full satu pasal ya, pasal 4. Demikian firman Tuhan. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang. Seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Saya cut sampai ayat 6 dikatakan demikian. Supaya ini, perhatikan saudara sekali lagi, menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Saudara sudah bisa melihat benang merahnya belum? Sudah ketahuan belum? Ulang-ulang firman Tuhan itu selalu bicara tentang tanda apa yang Tuhan lakukan, biarlah itu menjadi ketetapan, biarlah itu menjadi peringatan akan engkau, ya kan? Dan saudara, kalau Anda temukan di dalam ayat Paulus tulis untuk perjamuan kudus, di sana juga dituliskan kata yang sama, jadikan ini menjadi peringatan akan aku. Waktu apa saudara? Waktu menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, ini akar kata aslinya adalah apa? Bangun monumen rohani. Bangun monumen imanmu bahwa apa yang sudah aku kerjakan, apa yang sudah aku lakukan, itu terbangun monumennya. Sama seperti Yosua, dia disuruh sama Tuhan untuk apa? Bawa batu, saudara. Oke, ini gambarnya. Masing-masing suku satu. Dan di seberang sana, kok bangun? Ada yang memaknai monumen adalah sesuatu yang terlihat aja, Kak. Monumen adalah sesuatu yang sifatnya harafiah aja, kayak whatever itu, saudara. Tapi saya mau menekankan bahwa ini yang Tuhan suruh loh. Karena apa? Pada dasarnya manusia kita mudah lupa. Siapa yang setiap hari nggak pernah lupa? Apapun. Naruh barang, ya kan? Handphone tadi di mana? Tadi udah dicat belum dan lain sebagainya. Karena memori kita, saudara, itu terbatas. Terlebih lagi di zaman modern ini, teknologi ini menyediakan yang namanya dopamin instan. Yang membuat apa? Brain rot. Membuat pembusukan otak. Sehingga otak kita tidak bisa bekerja secara deep, secara dalam. Saudara.
Tapi syukur pada Allah, hari ini kita diingatkan supaya apa? Karya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hari Jumat lalu dan hari Minggu bangkit di hari ketiga. Biarlah ini menjadi pengingat, ini menjadi monumen buat saudara dan saya, supaya apa? Hari ini kita tahu bahwa kubur telah kosong dan itu menjadi dasar iman kita untuk melihat masalah saudara dan saya. Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Saudara, ini luar biasa loh. Saya waktu baca ayat ini sekali lagi, wow. Tuhan tuh kerjanya jangka panjang, amin. Tuhan itu bekerja bukan menyelamatkan generasi kita saja. Tapi Tuhan menyelamatkan generasi dahulu, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Dan perkataannya iya dan amin. Sama seperti tadi, ayatnya sudah dibaca waktu WL kita tadi menyebutkannya. Maka sama seperti yang pernah dia katakan. Wow. Karena Tuhan udah prepare the way. Prepare semua generasi, semua umat balik kepada dia. Nggak ada yang terkecuali, saudara. Jadi kalau saudara hari ini beriman untuk keluarga saudara, anak, cucu mungkin kalau ada yang sudah punya, pasangan, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya saudara. Saya mau bilang, pakai karya keselamatan untuk Anda beriman untuk seluruh keluarga saudara. Bahkan pohon keluarga saudara. Amin. Karena apa? Bahwa keselamatan ini diberikan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sampai nanti hari Tuhan datang. Jadi keselamatan itu bukan untuk egois, bukan untuk kita saja. Tapi ingat, keselamatan itu diberikan buat saudara dan saya supaya kita beroleh kesempatan hari ini untuk boleh melayani, untuk boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal karya salib Kristus dan mengenal karya kebangkitan Kristus, bukan untuk memuaskan daging kita, saudara. Tapi sebaliknya manusia sering sekali melalaikan itu. Ya saya tahu Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu buat saya ngerti, saya tahu. Tapi masalahnya adalah apa? Apakah itu menjadi monumen iman saudara? Apakah itu menjadi monumen rohani saudara di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara? Dan ketika Anda menghadapi satu pergumulan hidup, monumen itu terlihat. Gus, aku sudah mati buat kamu. Finish. Karena kalau kita menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus, saudara, kita mengubah pikiran kita, setuju? Amin. Jika setiap masalah yang ada, kita bisa menghadapinya dengan mata iman kita, dengan hati iman kita, dengan seluruh panca indera rohani kita, saudara. Saya akan lanjutkan. Ayat 22. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Perhatikan ini saudara, Tuhan mengulang pekerjaannya, apa yang sudah dulu kerjakan buat siapa? Generasi sebelumnya. 2 kali, sama loh. Yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat Tuhan, tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dan coba saudara silakan search Google, entah di AI, apapun platform yang Anda pakai, coba cari kata di mana firman Tuhan itu mengulang supaya diingatkan ke generasi-generasi sesudahnya. Itu ada berapa kali? Banyak. Artinya apa saudara? Tuhan tahu bahwa manusia kita mudah melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan hari ini. Dan berapa banyak kita yang protes sama keadaan yang kita sedang alami, keadaan yang sedang kita jalani. Itu kayak, aduh Tuhan, kenapa harus saya lagi?
Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya dan seterusnya, saudara. Kalau ditanya mundur ke belakang, Tuhan kan udah ngelakuin loh sesuatu yang besar dalam hidup kamu. Iya, tapi kan itu dulu. Sekarang kan hari ini. Saudara, manusia kita kan semua begitu. Ada yang enggak? Walaupun habis itu ingat, iya ya, dulu Tuhan pernah tolong. Harusnya hari ini aku percaya Tuhan yang sama, dengan perkataan yang sama, dengan sifat yang sama, dengan karakter yang sama, Tuhan akan menolong aku seperti dulu Tuhan telah menolong aku. Amin, saudara. Itu yang kami pakai iman ini waktu kami menghadapi proses kehidupan dari 2023. Saudara, sebagian besar tahu, waktu itu istri saya, papa mertua, kakak saya, itu dirundung masalah secara waktu yang hampir bersamaan, saudara. Thank you buat saudara semua yang telah bantu support saya, doain saya. Akhirnya pekerjaan Tuhan terjadi dan dinyatakan mujizat terjadi. Tapi selang berapa tahun kemudian proses itu kan terjadi lagi, mirip, betul nggak? Kareta harus masuk rumah sakit berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Dan ketika kita menghadapi yang kedua, yang ketiga, sempat nggak ngeluh kami? Sempat. Ada apa lagi nih gitu. Tapi saudara, pengharapan itu muncul waktu Tuhan ingatkan kepada kita untuk tenang yuk. Kalau Tuhan pernah tolong papa dulu, sempat divonis kanker paru, dan Tuhan selamatkan. Tuhan juga akan selamatkan papa, orang yang sama dengan Tuhan yang sama. Ketika Kareta mengalami mujizat dan karya Tuhan, kita sama-sama perkatakan, yuk kita percaya, kemarin Tuhan kasih mujizat untuk segala proses, vonis, bahkan payment rumah sakit yang jumlahnya nggak kecil, tapi Tuhan selalu hadir di situ. Masalahnya adalah satu. Ketika hari ini kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita mudah untuk protes. Kita mudah untuk bertanya, why? Dan kita mudah bilang, kenapa saya terus? Satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, supaya apa? Bangun monumen rohanimu, bangun monumen apa? Imanmu. Supaya apa yang Tuhan sudah lakukan kemarin, Dia akan lakukan hari ini, dan Dia akan lakukan hari esok. Amin. Itulah kenapa Tuhan selalu bilang, jadikan ini ketetapan. Jadikan ini peringatan akan aku, bahwa aku menolong kamu. Bahwa dengan kuasaku, aku telah memberikan mujizat buat kamu. Dan perkatakan kepada apa? Generasi demi generasi yang akan datang. Itulah kenapa saudara, saya mau mengajak. Bangun monumen Tuhan atas hidup saudara. Caranya bagaimana? Ingat kapan Tuhan menolong saudara dalam pergumulan yang saudara alami. Tegakkan monumen itu, bangun monumen itu. Setiap tahun ingat-ingat, hargai itu monumen. Supaya apa? Saudara ingat. Secara jiwa diulang, di-remind terus. Supaya apa? Rasa worry, rasa fear, takut kita, cemas kita, itu akhirnya apa? Tersingkirkan apa? Oke, Tuhan, Kau sudah kerjakan dulu. Yang hari ini, Kau pasti akan kerjakan. Izinkan saya cerita sedikit, mungkin beberapa orang di sini dengar kisah perjalanan saya tahun 2012. Kebetulan ada murid-murid yang di Duren Sawit. Mereka semua adalah menjadi saksi. Waktu itu saudara, singkat cerita gini, saya disuruh melayani di Medan. Oke? Dan seperti biasa Tuhan mengajarkan kepada kita iman, kalau kamu disuruh sama Tuhan, pasti Tuhan akan provide. Itu yang kita pegang, itu yang saya pegang. Singkat cerita saudara, ada satu ibu, ada satu keluarga yang minta supaya ada keluarga besarnya di Medan untuk dilayani. Lalu saya berdoa, Tuhan, kau izinkan nggak? Saya sih boleh mengaku bahwa Tuhan suruh. Dan lucunya saudara, waktu itu saya sedang mendampingi seseorang yang sedang terlibat di dalam adiksi drugs. Yaudah, saya ajak deh.
supaya orang ini melihat ladangnya, bukan untuk melayani, tapi benar-benar dia dipisahkan dari kebiasaannya dan ikut di dalam dunia pelayanan seperti apa? Itu niat saya. Saya berdoa 7 hari sebelum keberangkatan saya berdoa. Nah waktu itu saudara, saya punya saudara ipar agak jauh yang kerja di salah satu maskapai. Dan setiap kali saya butuh tiket pesawat, saya bilang sama saudara ipar ini untuk namanya si B gitu aja ya. B, tolong ya nanti tanggal sekian bookingin tiket dari sini ke sana jam sekian. Oke Gus, dah dikasih kode booking ya. Dan akhirnya suruh suruh bayar di counter. Zaman waktu itu harus pakai tiket fisik saudara. Ada counternya seperti tahun 2012. Tiga cerita saudara, H-1. Saya ingat, duit saya 500.000. Waktu itu kalau saya tidak salah, tiket dari Jakarta ke Medan, koreksi saya Bu Sandra, karena beliau sering bolak-balik ke Medan kan, 800 atau 900, kurang lebih seperti itu. Segitu ya. Jadi berdua kurang lebih 1,5, 1,7 lah. Itu H-1 saudara, H-1. Cemas nggak? Pasti cemas. Bingung nggak? Pasti bingung. Dan saya mulai khawatir, terjadi nggak? Kalau nggak terjadi, masalahnya adalah kalau ini misal saya sendiri, aman. Problem adalah saya ngajak orang. Malunya double. Oke, sampai hari H kami berangkatlah dari Jakarta ke airport. Itulah saudara, keringat dingin muncul. Sepanjang tol Sediatmo sampai tol bandara, saya bahasa roh terus. Diajak ngobrol sama orang yang saya ajak itu kayak, iya udah gitu. Pikiran selalu kalut, saudara, kayak ini gimana ya kalau misalkan nanti sampai airport betul-betul gagal, saya harus ngomong apa ke orang ini, saya harus ngomong apa sama orang yang saya layani, saudara. Sampai akhirnya singkat cerita tiba di terminal 1A atau 1B, saya lupa. Waktu turun dari kendaraan, itu lutut mulai lemes banget. Waktunya saya mati. Waktu saya turun dari kendaraan saudara, ada sosok perempuan yang turun dari bus Damri. Tahu ya, yang bus Damri Airport itu ya, masih ada sekarang. Dia panggil saya, Mas Agus gitu. Hai, ini adalah satu orang, salah satu keluarga yang mau saya layani. Gak janjian. Dia nunggu di airport. Dia nunggu di gate. Saya dipanggil, Mas sorry, ini kemarin udah ada titipan dari mama, itu amplop saudara. Dan saya nggak ngitung. Sorry, kemarin nggak ngabarin, makanya saya langsung ke sini. Pokoknya udah saya akan temuin, nanti pasti lewat sini. Gitu, saudara. Singkat cerita, waktu saya ambil envelope itu, apakah saya itu nggak? Oke, thank you ya dalam hati. Kenapa nggak dari kemarin? Manusia cari aman, ya kan? Terus akhirnya saya pergi ke counter maskapai itu. Di situ buka amplopnya juga beriman loh. Cukup nggak nih? Puji Tuhan, akhirnya apa? Bisa bayar 2 tiket. Plus zaman itu airport tax masih dipisah. Jadi harus bayar kalau nggak salah 35 atau 30.000 saya pastikan. Oke? Singkat cerita, kami bisa boarding dan di pesawat kayak, aduh Tuhan lega, thank you Tuhan, kenapa saya harus terjadi begini? Jangan-jangan saya salah dengar kali. Karena masalahnya masih satu, apa coba? Pulangnya gimana? Bener nggak? Itu perkara nanti. Karena waktu itu masih jomblo, saya juga kayaknya belum kenal sama istri saya. Jadi masih ada satu PR, nanti pulangnya gimana? Singkat cerita saudara, di pesawat itu saya bilang gini, Tuhan kenapa harus terjadi begini? Di hati saya cuma jawabnya simpel. Apakah aku terlambat? Enggak sih. Ini bikin stres. Oke saudara. Mendarat di Medan, airportnya masih di kota. Saya, gimana namanya si Rasim ya, pokoknya nggak terima aja gitu. Berjuang supaya Tuhan, kali ini nggak mau Tuhan kalau sampai nanti di airport lagi capek Tuhan. Aku beriman Tuhan, dari awal aku mendarat aku beriman Engkau menyediakan Tuhan.
Dan waktu kami dijemput, saudara, ketemu sama keluarga yang dilayani, saya melangkah dengan iman untuk pergi ke, saya sebut nama ya, Alfamart yang ada ATM BCA-nya. Saya tahu jumlah saldo di rekening saya berapa. Gak cukup buat pulang. Tapi saya beriman, Tuhan kali ini please, buktikan. Supaya nggak pas waktunya. Tapi sebelumnya Tuhan. Ya cerita, saya masuk ke ATM, saudara, saya masukin ATM saya ketik jumlah nominal untuk saya pulang berdua, tiket berdua. Saya nggak lihat transaksi mutasinya berapa, saya nggak cek informasi saldonya, saya langsung tarik dengan nominal yang ada, tek. Tebak bunyinya apa? Wow, ada duitnya dong. Dan saya nggak tahu hari itu siapa. Ini, saya mau cuma bilang, bukan saya yang hebat. Bukan saya yang gila. Tapi momen itu Tuhan sedang mengajarkan cara berpikir saya, iman saya, cara melihat bagaimana taat itu seperti apa. Karena kalau itu diulang lagi hari ini belum tentu, saudara. Jujur, belum tentu. Ya, kalau suruh ulang lagi, pasti dari kalian, dari teman-teman juga sudah. Udah deh, nih saya transfer. Amin. Atau bahkan, udah jangan pergi dulu. Kan Tuhan belum ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti akan kasih dulu. Dan lain sebagainya, variabelnya gitu. Tapi saudara, itu diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Tuhan sedang membangun satu monumen iman di dalam saya untuk taat. Ini bukan hebat imannya, saudara. Tapi apa? Taat. Amin. Sehingga modal itu saya pakai sampai detik ini. Ya, momen dulu habis itu selang beberapa bulan atau tahun, mungkin Pak Anton tahu ya, saya sama Pak Dimas waktu itu, saya ajak dia ke doa di Ungaran, naik bus. Saya janjiin, oke kita beriman, nanti kita berangkat ya Dim ya, gitu. Kondisinya sama saudara, sampai hari H saya cuma punya duit 100.000. Padahal harus berdua. Itu harinya pikiran saya udah mulai, apa saya kontak kakak saya pinjam uang, saya minta uang, enggak gimana, ya udahlah, ya, toh juga Dimas ini sendiri, kalau misalkan nggak jadi ya udah teman juga. Ya udah tunggu saya sampai jam 11 ya Dim ya. Waktu itu saya tinggal masih di Rawamangun, saudara. Nah, singkat cerita, pagi itu diundanglah saya di satu keluarga yang anaknya saya layani. Sana makan. Habis makan, sudah. Katanya habisnya mau pelayanan. Iya Pak. Ya udah baik-baik. Makasih Pak. Jujur. Dalam hati itu kayak, kok nggak ada amplop ya? Tapi udah pulang sampai pagar saudara. Istrinya dari belakang, Gus, katanya mau pergi sore ini. Iya Bu. Nih buat sangu aja ya. Makasih Tuhan berkati. Sampai pulang, sampai tempat saudara saya nginep, saya buka. Dim jalan sekarang. Kita bisa berangkat. Tempat ini kalau saudara tahu, hampir 1 tahun yang lalu, saya berdiri di pojok sana sama istri saya, sama Ivana, sama Billy. Saya melihat ruangan ini kayak, aduh, kok kecil ya? Jujur. Begitu sombongnya. Yang kedua, di Bekasi amat Tuhan. Jadi nggak yang interest. Oke, jujur. Sampai akhirnya saya harus membuat keputusan untuk ini diambil atau enggak. Pikir saya apa? Oke, kalau diambil taruhlah, saya harus beresin banyak banget ini Tuhan. Pasang peredam lah, pasang ini, beli itu, pendingin lah, apapun gitu saudara. Akhirnya puji Tuhan loh, kalau saudara sampai sekarang bisa duduk menikmati ruangan ini. Sekali lagi, bukan karena karya saya, tapi karena Tuhan yang sama, melakukan yang sama kepada kita. Amin. Lalu, caranya begitu. Tahun lalu waktu JGBC, anak-anak Josgen retret. H-7, kami masih minus berapa Hen? 21 atau 25 juta ya? Berapa hari sebelumnya masih minus 14 juta. Waktu teman-teman semua ikut retret yang, horeasi, seneng gitu ya. Tahu dapurnya kita masih minus 7 juta waktu sampai sana. Dan hari ketiga,
waktu harus bayar minus 5 juta. Itu pagi saya nanya sama Hen, berapa budget yang kita punya? Segini Kak, semuanya dikeluarin. Jadi masih kurang 5 juta. Iya. Ya udah, ini masih jam 6:30 kalau nggak salah ya. Masih ada beberapa jam ke depan. Kita sesi terakhir dulu. Terakhir kayaknya Kak Anton ya, atau Billy, lupa. Ya udah, sesi terakhir kita enjoy aja dulu deh. Tapi pikiran mulai muncul, gimana ya, gimana? Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang sama membuat aku gila ke Medan, balik dan terus mengalami kegilaan yang lain. Aku percaya Tuhan yang sama, Engkau akan memprovide. Singkat cerita saudara, ketika harus bayar semuanya kurang 100.000. Saya bilang sama tim, guys, kurang 100.000. Siapa yang mau nabur? Orangnya ada di sini. Aku deh Kak. Tuh, nangkep poinnya. Apa yang saya ceritakan bukan untuk membuat saudara terimpress sama cerita saya. Tapi meaningnya adalah apa? Apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Jadikan itu monumen. Amin. Tegakkan di dalam hati saudara. Tegakkan di dalam iman saudara. Supaya apa? Ketika masalah terjadi, Anda bisa declare bahwa Tuhan yang sama pasti akan bebaskan aku. Amin. Kalau enggak, kita enggak punya iman seorang pejuang. Bukan saya mau jadikan saudara semua seperti saya. Kita semua dipanggil untuk hidup beriman. Halo? Ya kan? Nah itulah yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel. Supaya apa? Ketika terjadi sesuatu baik itu kepada Yosua, Musa, maupun ke Samuel, Yakub, semua saudara, Abraham. Setiap Tuhan menemui manusia-manusia ini. Mengalami encounter. Manusia-manusia ini. Bangun monumen. Jadi mulai marking. Mulai tandai karya Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, yang ketiga saudara, apa yang saya katakan ini, saya tutup dengan kisah ini. Hari Raya Pondok Daun atau Sukot. Bangsa Israel punya upacara banyak, tapi saya ceritakan satu aja. Nah, kita baca ayatnya dulu saudara. Imamat 23, 34. 42 dan 43. Saya bacakan buat saudara semuanya. Katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Di dalam Pondok Daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, pondok daun ini ya, pondok daun ini saudara, ya, itu adalah tenda-tenda, kemah-kemah yang dibuat oleh bangsa Israel untuk apa? Memberi peringatan, memberi monumen kepada siapa? Orang generasi setelahnya bahwa, oh, dulu emang Tuhan ngomong apa? Dulu kami dibawa ke padang gurun dan Tuhan hidupi kami di kemah seperti ini. Dan itu sampai hari ini Sukot itu saudara masih jalan orang Yahudi. Dan itu terus. Dan menariknya adalah saudara, di Zakaria 14 ayat 16 sampai 19 ini akhir zaman. Kalau saudara lihat, ini Zakaria menulis di pasal 14 kisah di mana kerajaan milenium atau kerajaan Yesus atau kerajaan Tahta Daud itu berdiri. Dibilang begini, dari ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Perhatikan saudara. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem atau sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ayat 18. Dan jika kaum Mesir, ini adalah orang dunia, tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Wow. Segitunya kaku ya Tuhan itu. Masa untuk upacara aja dipaksa. Kalau nggak datang, dapat tulah. Bahasanya kalau kasar, saya bahasakan demikian.
Nah, ayat 19. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Waktu nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, milenium, kerajaan tahta Daud, saudara. Jadi semua bangsa di bumi itu disuruh datang setahun sekali untuk merayakan ibadah Pondok Daun di Yerusalem sekarang ini. Anda dan saya yang memerintah di awan-awan ikut merayakan di sana, saudara. Kan bertanya-tanya, kenapa sebegitu penting upacara itu? Ini poinnya yang saudara perlu tangkap. Apa sih makna Hari Raya Pondok Daun? Makna Hari Raya Pondok Daun adalah membuat kita sadar bahwa Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua umat manusia supaya kita selalu ingat. Bahkan masih dilakukan di kerajaan milenium nanti, saudara. Bisa memandang nggak? Begitu concernnya loh Tuhan itu untuk ngajarin kita supaya apa? Punya hati grateful. Punya hati yang bisa melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja buat kita. Halo? Tangkap sesuatu, saudara? Karena masalahnya kita hari ini ketika kita bergumul dengan masalah, kita menjadi bad mood, kita menjadi rungsing dan lain sebagainya. Karena apa? Kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan, why? Karena kita lupa. Saudara, pernah nggak sih ada kejadian? Untung ya kalau kita naik ke lantai 2, saudara nggak suruh ngelepas alas kaki. Kalau suruh ngelepas, sandalnya ada yang merek yang sama. Saya sama Mike ada yang sandalnya mereknya sama. Sama-sama warnanya hitam, sama mereknya. Cuman bedanya sedikit lah. Melebaran dia sedikit gitu, kakinya. Bayangkan saudara kalau di sana ya sandal saya sama Mike sama. Kita nggak punya tanda pembedanya. Yang terjadi apa? Mike, lo pakai sandal gua, Mike. Enggak kak, ini benar loh. Yang mana ya? Tangkap sesuatu. Sesuatu yang kita tidak tandai itu bisa terlupakan gitu aja. Padahal itu yang Tuhan kerjakan buat kita loh saudara. Kadang kita lupa. Makanya apa? Kita nggak tandain, kita nggak marking, kita nggak bangun monumennya. Sehingga ketika terjadi lagi, skip. Dan kita akhirnya menjadi orang percaya, nuntut Tuhan terus. Nah makanya itu saudara, di hari yang indah ini, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, saya mengajak saudara semua untuk apa? Menandai karya kebangkitan Tuhan Yesus. Kuburnya udah kosong. Artinya apa? Mujizat sudah terjadi. Nasib saudara tidak pernah sama lagi. Tapi kak, kenyataannya begini. Tapi pak, kenyataannya begitu. Lawan pikiran saudara. Perkatakan dengan pikiran-pikiran surga. Pikiran-pikiran dari kerajaannya. Amin. Bahwa apa yang kita minta cukup dengan ucapan syukur. Makanya kalau saya rangkum, saudara, Paskah atau Passover itu bicara tentang permulaan dari keselamatan. Itu adalah anugerah. Itu pintu, itu jembatan. 12 batu itu bicara tentang perjalanan iman kita. Bangun monumennya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa masuk tanah perjanjian. Dan hari raya Pondok Daun adalah Tuhan tinggal bersama dengan manusia, dengan kita. Ini yang terus Anda rayakan. Amin. Saya berdua punya perjalanan iman yang banyak. Ada momen-momen di mana kita hargai setiap tahun. Tuhan pernah tolong kita di bidang ini. Setiap tahun kami berdoa. Mungkin makan yang gak usah mewah-mewah gitu ya. Tapi event itu khusus buat apa? Kita bersyukur. Tuhan, tahu gak sih? Tahun sekian bulan ini, tanggal ini, kita ditolong Tuhan. Ketika kita rayakan itu setiap tahun, sudah kita akan teringat. Karena kita tandai. Amin. Ini semua Paskah bicara tentang apa? Grateful heart sebagai value kita, saudara. Nangkep? Grateful itu sesuatu hal yang biasa Anda dengar, tapi dalam maknanya kalau Anda maknai. Amin. So, bangun 3 kali. Apa yang didirikan? Monumen iman, tandai apa yang Tuhan lakukan buat saudara.
Anda sedang beriman untuk keuangan kah, kesehatan kah, apapun itu saudara. Terobosan apapun itu saudara. Dirikan apa yang sudah terjadi. Ingat monumen itu. Yang kedua adalah apa? Ingat terus. Setiap tahun, ingat. Yang terakhir ada apa? Mengucap syukur. Tuhan, thank you untuk keperluan hari esok. Kalau hari kemarin kau cukupkan, hari besok kau pasti cukupkan. Tapi kalau harus mengalami sesuatu Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan luputkan aku dari maut. Amin, saudara. Bisa ya? Tandai. Pulang dari tempat ini tandai apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Ketik di handphone, tulis di buku, notes, apapun yang membuat saudara bisa ingat. Supaya apa? Ketika pergumulan yang sama, keuangan, kesehatan, pemulihan keluarga, apapun itu, Anda bisa ulang. Tuhan, makasih kalau dulu Engkau perdamaikan aku dengan keluarga. Hari ini aku juga bisa berdamai dengan sahabatku, Tuhan. Amin, saudara. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Hanya nama-Mu yang dimuliakan, Tuhan. Dan melalui karya-Mu, bangkit dari kematian, bangkit dari kubur. Kami beroleh persekutuan yang indah, yang hidup. Tuhan, kami mau dirikan monumen iman kami bahwa Kau mati 2000 tahun yang lalu. Dan Kau bangkit, dan Kau berkata, it is finished. Itu betul-betul tegak di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga itu menjadi kubu pertahanan iman kami. Sehingga panah-panah api yang dilontarkan si jahat, kami bisa membatalkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Sama persis apa yang sudah surga tetapkan buat kamu, dan rancangan-Mu iya dan amin dan terjadi di waktu-Mu yang sempurna. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.